Hello student, good morning, Namo Buddhaya. Kembali jumpa dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar kalian? Teacher harap kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Baik anak-anak, pada kali ini teacher akan mengajar tema 1, subtema 3, dan pembelajaran yang kelima. Nah, sebelum teacher menyampaikan apa yang menjadi materi pada hari ini, teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Pertama, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia. Kedua, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Ketiga, siswa dapat memahami ciri-ciri komik. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini, materi pertama yang akan dipelajari adalah tentang macam-macam kelainan otot pada manusia. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar di samping, dapat kita tahu bahwa untuk membuat gerabah-gerabah yang bernilai tinggi, dibutuhkan kaki dan tangan yang kuat dan sehat. Bukan hanya kegiatan pembuatan gerabah, tetapi banyak aktivitas yang kita lakukan dengan menggunakan organ gerak. Nah, dari situ bisa kita ketahui bahwa begitu pentingnya bagi manusia untuk tetap menjaga organ geraknya dapat bekerja dengan baik dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Apa yang akan terjadi jika organ gerak aktif manusia mengalami kelainan? Tentu saja, seseorang yang mengalami kelainan pada ototnya akan mengalami gangguan yang membuatnya tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Apakah kalian tahu apa saja kelainan yang terjadi pada otot manusia? Berikut adalah beberapa kelainan otot pada manusia. Pertama, hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Kedua, atrofi. Atrofi adalah kelainan pada otot yang terjadi akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan berkontraksi. Ketiga, tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang masuk melalui tubuh yang luka. Orang penderita tetanus ini akan menderita otot yang tegang atau kejang-kejang secara terus-menerus. Yang keempat, distrofi otot. Distrofi otot ini adalah penyakit otot yang terjadi sejak anak-anak. Penyakit ini merupakan penyakit genetis atau bersifat menurun, sehingga anak terlahir dengan cacat otot atau kelumpuhan. Yang kelima, kaku leher atau stiff. Stiff adalah peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah atau hentakan secara mendadak sehingga leher menjadi sangat sakit dan kaku saat digerakkan. Yang keenam, hernia abdominal adalah kondisi di mana usus keluar dan masuk ke rongga perut yang disebabkan karena robeknya otot pembungkus saluran pencernaan akibat kerja fisik yang terlalu berat. Setelah kita mengetahui macam-macam kelainan otot pada manusia, materi selanjutnya adalah menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, kita sering membahas tentang ide pokok. Ide pokok merupakan inti dari bacaan. Ide pokok biasanya bisa kita tentukan jika kita membaca sebuah bacaan secara keseluruhan dengan seksama. Ide pokok terdapat pada kalimat utama setiap paragraf. Nah, untuk memahami materi ini, bacalah buku Head halaman 172
sampai 174 yang berjudul salah bantal. Kemudian, tentukan ide pokok masing-masing dari paragrafnya. Nah, kalian telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah yang dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang, coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia melalui aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian, susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan dalam bentuk komik. Nah, masih ingat apa itu komik? Komik adalah perpaduan kalimat dan gambar-gambar yang disusun secara berurutan yang menjalin sebuah cerita. Agar kamu dapat membuat komik dengan baik, kamu juga harus mengetahui ciri-ciri dari komik. Nah, berikut adalah ciri-ciri komik yang baik. Pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Kedua, proporsional. Ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Kelima, penggambaran watak secara sederhana. Dan yang keenam, menyediakan humor. Nah, demikianlah materi yang bisa teacher sampaikan hari ini. Teacher harap kalian dapat memahami materi ini dengan baik dan mengulang mempelajarinya di rumah. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Goodbye.